Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustazah akan lanjutkan materi pembelajaran teks ulasan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.12, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Yang kedua adalah KD 4.12, yaitu menyajikan tanggapan tentang kualitas karya, bisa film, cerpen, puisi, novel, atau karya seni daerah lainnya. Baik, kita masuk ke dalam KD 3.12, yaitu struktur teks ulasan. Sebelum kita mempelajari struktur teks ulasan, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana mengidentifikasi teks ulasan, dan di sana kita sudah mempelajari informasi apa atau gagasan utama tiap-tiap paragraf dari teks ulasan, apa yang dibahas di dalam teks ulasan tersebut. Nah, itu akan dijadikan sebuah acuan ya untuk menelaah struktur teks ini. Nah, kita pelajari yang pertama adalah judul ya. Jadi di dalam teks ulasan itu judul adalah di awal ya, atas awal. Nah, untuk judul itu biasanya berbeda dengan karya yang diulas ya. Seperti contoh teks ulasan dari Keke untuk Tuhan. Nah, kalau di sana judul aslinya, judul novel asli itu adalah Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, tetapi kalau di dalam teks ulasan yang ada di buku 133 itu judulnya adalah Dari Keke untuk Tuhan. Nah, jadi antara judul novel atau karya yang akan diulas dengan ulasannya biasanya berbeda ya, tapi kalau misalnya sama pun tidak masalah ya. Kemudian yang kedua adalah identitas buku. Nah, untuk identitas buku di sini adalah informasi mengenai buku tersebut. Nah, untuk identitas buku ini biasanya ya untuk pembaca ya, karena ketika kita melihat ya, pembaca melihat identitas bukunya, sehingga pembaca itu akan mudah untuk membeli ya atau membaca karya tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah orientasi. Masuk dalam orientasi yaitu gambaran umum sebuah karya yang diulas. Nah, di sini adalah pemaparannya gambaran umum tentang karya tersebut ya, bisa berupa nama, tujuan, fungsi, dan sebagainya. Jadi bisa juga di bagian ini, yaitu bagian orientasi ini, penulis itu mengulas sinopsis dari karya tersebut ya. Jadi dia memperkenalkan, orientasi itu mengenalkan. Nah, kemudian yang keempat adalah penafsiran. Nah, ini adalah isi atau inti dari teks ulasan, yaitu pandangan penulis terhadap karya yang diulas. Nah, ketika pengulas ingin mengulas sebuah karya, dia menurut pandangan dia masing-masing. Nah, di sini pandangan penulis terhadap karya itu masuk dalam penafsiran. Jadi, di sini penulis juga bisa membandingkan kualitas karya yang diulas dengan karya atau yang lain gitu. Jadi ketika dia mengulas sebuah cerpen, dia bisa membandingkan dengan cerpen yang lainnya, atau ketika dia mengulas sebuah novel, dia bisa membandingkan dengan novel yang lainnya. Nah, karena di bagian ini juga bisa terdapat keunggulan dan kelemahan karya berdasarkan penilaiannya. Nah, kemudian yang kelima adalah rangkuman. Rangkuman di sini adalah penelaahan terhadap unsur-unsur karya. Nah, di sini dia merangkum ya. Rangkuman ini penelaahan penulis ya
terhadap unsur-unsur yang dapat dinilai. Nah, biasanya adalah terdapat unsur intrinsik atau ekstrinsik dari karya sastra tersebut, ya. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Nah, simpulan di sini adalah kelebihan dan kekurangan dari karya, dan yang lebih penting yaitu rekomendasi pembaca terhadap kelayakan buku ini. Nah, buku ini cocok untuk siapa, ya, dibaca oleh siapa. Nah, di sini bagian simpulannya. Nah, kita sekarang akan lanjutkan kaidah kebahasaannya, ya. Ada 3 di dalam teks ulasan itu. Yang pertama adalah secara umum dia mempunyai ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang menyatakan keberpihakan penulis. Nah, biasanya menggunakan kata berbeda dengan, di samping itu, selain itu, dengan kata lain, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan kata-kata yang menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap karya. Nah, di sini sikap persetujuan atau penolakan sang pengulas terhadap karya tersebut. Nah, ketika dia menolak atau dia setuju dengan karya tersebut, harus diikuti dengan bukti pendukung yang kuat, ya, sehingga alasan bisa diterima oleh pembaca, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kata sifat untuk mendukung sikap persetujuan atau penolakan. Nah, biasanya ketika dia setuju, ya, bahasanya biasanya menggunakan kata menarik, layak, berhasil, ya, buku ini berhasil. Nah, atau kata-kata yang bermakna sebaliknya, karena itu adalah penolakan. Oke, baik, Ustazah sudah sampaikan untuk struktur dan kaidah kebahasaannya, ya. Nah, sekarang Ustazah akan contohkan di sini. Nah, di buku kalian juga ada, ya, di halaman 140 sampai 142. Nah, yang seperti Ustazah katakan tadi, ini judul. Nah, judul ini berbeda dengan novel aslinya, yaitu Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, kemudian identitas buku ini biasanya ada penulis, penerbit, tahun terbit, tebal. Nah, ini memudahkan pembaca, ya, ketika ingin membaca, membeli, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini bagian yang ketiga, yaitu orientasi atau bagian sinopsis. Ini adalah gambaran secara umum sebuah karya sastra. Nah, kalau di sini di teks ulasan dari Keke untuk Tuhan, ya, paragraf 1 dan 2. Untuk paragraf 1 di sini adalah memberitahukan bahwa gadis yang bernama Keke atau Gita Sesawanda Cakntika yang terkena penyakit kanker jaringan lunak, ya, sehingga wajahnya tidak dapat dikenali. Nah, kemudian yang bagian kedua ini adalah gambaran umum atau sinopsisnya. Nah, di sini menyatakan perjuangan Keke dalam menyembuhkan penyakitnya. Nah, pada bagian ini, ya, Keke menulis surat yang berisi doa dan curahan hatinya. Nah, kemudian yang bagian ke selanjutnya yaitu penafsiran. Nah, di sini bagian penafsiran, di sini ada keunggulan dan kelemahannya. Coba kalian perhatikan untuk keunggulannya di sini untuk pembaca dapat merasakan suasana haru dan kesedihan mendalam. Nah, penulis mampu mengemas perjuangan Keke melawan penyakitnya dan kepasrahan Keke terhadap keputusan Tuhan dengan baik. Nah, tapi di sini ada juga kelebihannya, kekurangannya apa itu? Yaitu meskipun pada beberapa bagian terlalu memaksa untuk memasukkan pesan moral. Nah, ini adalah kekurangan dari ulasan tersebut, ya, dari buku tersebut. Nah, kemudian ada kelebihannya lagi, yaitu apa nih? Buku ini tetap memberi semangat terutama bagi generasi muda, yaitu seberapa besar cobaan datang, kita harus berani dalam menghadapinya. Nah, atau pantang menyerah dalam menghadapi berbagai cobaan atau ujian hidup. Nah, ini adalah kelebihannya. Nah, jadi di dalam penafsiran di sini, ya, terdapat
keunggulan dan kelemahan dari novel tersebut. Nah, yang terakhir adalah ini rangkuman dan simpulan dijadikan satu ya. Ketika di sini rangkuman ya, dia berisi tentang unsur intrinsiknya ya, kemudian ada juga rekomendasi untuk siapa buku tersebut layak dibaca. Nah, kita lihat unsur-unsur intrinsiknya yang mana. Ini ada tokoh ya, tokoh yang terdapat di dalam karya tersebut. Kemudian ada latar ya, tokohnya sahabat keke, dokter ya, dan sebagainya ya. Kemudian latar. Nah, latar di sini dituliskan yaitu rumah, sekolah ya, rumah sakit, dan beberapa kejadian di sebuah villa. Nah, ini masuk dalam simpulannya, rangkumannya ya. Kemudian simpulannya apa? Yaitu simpulannya ini. Adapun pemilihan bahasa yang dipakai penulis cukup ringan sehingga novel ini bisa dibaca untuk umum. Nah, di sini kelayakannya berarti novel tersebut bisa dibaca untuk siapa saja ya. Nah, jadi antara rangkuman dan simpulan biasanya bisa jadi satu atau dia bisa terpisah ya, Nak ya. Oke, di sini adalah penjelasan dari strukturnya ya. Untuk kaitan ya pembelajaran hari ini dengan Quran ya, sama seperti sebelumnya, yaitu Quran surah An-Nahl ayat 105 ya. Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan ialah yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka adalah orang-orang yang pendusta. Jadi ketika kita mencari kelebihan atau kelemahan dari suatu karya sastra, ya kita akan sampaikan ketika itu sebuah kekurangan. Tapi kalau misalnya tetap kita juga sampaikan ya kalau itu sebuah kelebihan. Jadi tidak ada kebohongan di sana. Oke, baik. Untuk selanjutnya ya, silahkan tugas yang keempat ya, insyaallah hari ini pekan ini, yaitu pilihan ganda. Silahkan dibuka buku halaman 152 sampai 154. Silahkan dikerjakan pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Untuk pengerjaannya nanti langsung ke e-learning. Nanti Ustazah siapkan ya, bukan soal tapi jawaban nomor 1 sampai 10 di e-learning. Nah, judul e-learningnya nanti yaitu tugas 4 teks ulasan ya. Jadi tinggal kalian masukkan saja jawaban dari pertanyaan yang ada di buku. Nomor 1 apa jawabannya, nomor 2 dan sampai nomor 10. Oke, baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga